Sejak dibuka dan dimulai, Muktamar ke-10 P3 yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara berlangsung panas. Sejumlah kader bersih tegang saat PLT Ketua Umum P3 Mardiono akan memberikan sambutan. Saya akan perpendek sambutan saya ini. Kericuhan terjadi usai Mardiono memberikan keterangan pers. Sejumlah kader berteriak menginginkan adanya perubahan yang memantik reaksi kader lainnya. Saling dorong, bahkan ada yang melempar kursi terjadi. Menanggapi kericuhan, PLT Ketua Umum DPP P3 Mardiono menganggap perbedaan sebagai bagian demokrasi dan dinamika internal partai politik. Jadi saya pertegas lagi, ini bukan muktamar tapi mau ngamar. Juga sukacita, ya. Semua juga sukacita. Fakta yang berbicara, ya. Sebetulnya sidang juga berjalan dengan lancar. Gitu. Dinamika sidang pasti ada, ya. Dinamika sidang pasti ada, ya. Tetapi Muktamirin ada di sini menyatakan ini apa? Langkah selanjutnya yang akan ditempuh. Logikanya kalau aklamasi, oh sidangnya di sini jangan aklamasi gimana? Gitu, menurut saya. Ya. Artinya sidang cuma tunggal di sini. Ya, tidak berubah, tidak apapun. Memang sistem demokrasi itu ada kelemahannya ya. Sistem pemilihannya itu udah keliru. Itulah yang menyebabkan orang-orang ini akhirnya timbul yang namanya serangan fajar, money politik, ada uang di depan pintu pagi-pagi. Itu yang ditimbulkan dari sistem demokrasi. Ya. Tentu ada hal-hal yang memang dipertimbangkan kenapa Indonesia memakai demokrasi. Nah, kita akan menyoroti dari sisi negatifnya, ya. Termasuk daripada pemilihan calon ini kan harus meraih suara sebanyak mungkin untuk menjadi pemenang, untuk bisa mengabdi. Kembali lagi untuk mengabdi. Untuk mengabdi aja itu harus effort lebih mengambil hati rakyat yang sebelumnya ternyata rakyat itu nggak kenal. Benar-benar nggak kenal siapa sosoknya, siapa sosok pemimpinnya nggak ngerti. Tiba-tiba mereka dapat uang, disuruh milih, yang tadinya nggak kenal jadi sedikit kenal, atau bahkan mungkin tetap nggak kenal. Yang penting dicoblos saja dapat uang. Inilah yang buruk dari sistem demokrasi kita. Tentu mungkin tujuan awalnya mulia, tapi diimplementasi di masyarakat itu yang sering terjadi seperti itu. Saya sendiri, terus saya itu kayaknya belum pernah memilih ya, belum pernah ikut pemilu. Karena apa? Karena menurut saya, siapapun pemimpinnya, siapapun yang jadi, itu tetap kita, kalau orang Jawa bilang itu sandang pangan golek dewe. Ya. Tetap yang saya rasakan, saya itu hidup dari kecil itu dari keluarga yang miskin, bisa dibilang miskin. Dan itu saya harus berjuang, berusaha keras untuk bisa sampai seperti ini, bisa ya alhamdulillah dengan kehidupan yang lumayan layak. Di kampung saya tetap seperti itu. Orang-orang mau berjuang seperti apa, itu tidak ada dukungan yang kognitif, tidak ada dukungan yang signifikan dari pemerintah. Apalagi di luar Jawa ya. Saya di Sumatera, pembangunan aja itu jalan seperti apa? Di jalan desa, jalan padat karya tempat saya, itu 2007 itu dikasih batu koral namanya. Sampai saat ini itu malah berlubang, belum ada aspal, belum apa. Beda dengan di Jawa. Di Jawa jalan bolong sedikit aja itu ditambal. Beda dengan di luar Sumatera. Kenapa? Mereka ini dijadikan komoditas, suara mereka dibutuhkan saat pemilu saja. Tapi ketika sudah jadi ya udah. Sumatera itu hanya angka ikut aja. Tidak dianggap sesuatu yang penting, pembangunannya juga nggak sesignifikan di Jawa, padahal jargonnya pemerataan, tapi kenyataannya seperti itu. Karenanya kami perlu menegaskan Muktamar P3 ke-10 2025 telah usai dan telah terpilih Haji Agus Suparmanto bersama 12 orang formatur yang mewakili Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah P3 seluruh Indonesia yang akan mulai bekerja mulai malam ini untuk menyusun kepengurusan dan diberikan waktu berdasarkan anggaran rumah tangga P3 selama 30 hari ke depan. Tentu kami mengajak kepada seluruh pihak termasuk Pak Mardiono dan rekan-rekan yang menyatakan diri melalui sebuah kamar di lantai 10 Hotel Mercure telah terpilih secara aklamasi. Saya perlu menyampaikan bahwa ini bukan muktamar tetapi mau ngamar. Jadi saya pertegas lagi, ini bukan muktamar tapi mau ngamar. Tentulah tidak mungkin sebuah muktamar P3 yang pesertanya seperti yang rekan-rekan lihat di sini, jumlahnya ada 1.304,
kemudian berkumpul di salah satu kamar satu hotel mengatakan bahwa telah terpilih secara aklamasi seorang ketua umum. Saya mengajak rekan-rekan media untuk berpikir secara jernih, secara sehat, dan mohon ini dibantu dikabarkan ke seluruh rakyat Indonesia bahwa kepengurusan P3 terpilih melalui sebuah proses yang konstitusional menurut anggaran dasar dan rumah tangga partai yang berlaku, dan kami para ketua majelis yang hadir di sini, para pimpinan, para kiai, para pejabat partai di tingkat pusat semuanya menjadi saksi. Dan terakhir tentu adalah kehadiran Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Bapak Yang Mulia Irfan Pulungan yang bersama kita menegaskan inilah proses konstitusional yang telah kita lalui. Alhamdulillah bahwa malam hari ini kita telah menyelesaikan pada sesi inti dalam muktamar yang ke-10 ini. Bagaimana yang diatur dalam pasal 11 ya, anggaran dasar dan rumah tangga, maka proses bisa dipercepat dan kemudian Jika suka dengan video ini kita anggap sebagai penyelamatan subscribe dan nyalakan dalam loncengnya. kondisi situasi yang Kamu bisa dapat notifikasi jika kami upload video terbaru dan informasi yang secara aklamasi. lainnya. Di belakang saya ini ada para ketua DPW ya. Kita ada 26 DPW, 28 DPW. Berikut dengan para ketua cabang dan sekretaris cabang dan termasuk para pemegang hak kedaulatan, yaitu para mukamirin. Itu hampir 80% ya, 80% semuanya menyetujui untuk kita mengambil langkah-langkah cepat agar tidak terjadi keributan yang berkepanjangan.